Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadila dengan NIM 0702211013. Saya dari kelas Sistem Informasi 2. Di sini saya akan menyetorkan hafalan hadis arba'in yang ke-33 sampai 42. Hadis yang ke-33 yaitu hadis tentang tuntutan ketika bersengketa. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau yu'ton nasu bidakwahum la darijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinal bayyinata 'alal mudda'i wal yaumina 'ala man angkara. Hadis Hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'di fil sahihin. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-33 ini ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadisnya Hasan riwayat Baihaqi dan lainnya. Sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Hadis yang ke-34 yaitu hadis tentang merubah kemungkaran. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-34 ini ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Hadis yang ke-35 yaitu hadis tentang etika sosial. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslim la yazumuhu wa la yahzuluhu wa la yakhsibuhu wa la yakhiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasabim ri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahul Muslim. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-35 ini ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, maka tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Riwayat Muslim. Hadis yang ke-36 yaitu hadis tentang membantu sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala musyirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aun akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan illal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim
sakinat wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi nan indah wa man bata'a fi amalihi lam yusrik bihi nasabuh. Muttafaqun alaih. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-36 ini ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membawa kitab Allah dan mempelajarinya, di antara mereka niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya, dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-37 yaitu hadis tentang pahala kebaikan berlipat ganda. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabarak wa ta'ala innallaha katabal hasanati wasayyiati summa bayana zalik faman hamma bihasanatihim falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa amilaha kataballahu indahu asyrata hasanatin ila sab'imiyah di'fin ila ad'afin kasiron wa in hamma bisayyiatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayyiatin wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihuma bihazihil haruf. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-37 ini ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dia riwayatkan dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. Hadis yang ke-38 yaitu hadis tentang cara menjadi wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man ada li waliyan faqad zantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahul lati yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha wa lain sa'alani uhtiyannahu wa la inistazani ulizannahu. Rawahul Bukhari. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-38 ini ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil atau perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar,
penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Riwayat Bukhari. Hadis yang ke-39 yaitu hadis tentang 3 hal yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati khatu'u wan nishanu wa mastukhrihu alaih. Hadis hasan rawahu Ibni Majah wal Baihaqi wa ghairahuma. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-39 ini ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Hadis yang ke-40 yaitu hadis tentang hiduplah laksana pengembara. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaya faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa'a wa khudz min sihatika lima radik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-40 ini ialah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Riwayat Bukhari. Hadis yang ke-41 yaitu hadis tentang tundukkan hawa nafsu. An Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Haditsun hasan sahih wa rawainahu fi kitabil hujjati bi isnad sahih. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-41 ini ialah dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis yang ke-42 yaitu hadis tentang luasnya ampunan Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bana adama innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bana adam law balaghat zunubuka anan nas sama'i summa astaghfartani ghafartu lak. Ya bana adam innaka lau ataitani biqura bil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'an la taituka biqura biha maghfirah. Rawahul Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-42 ini ialah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu, wahai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Riwayat Tirmizi dan dia berkata hadisnya hasan sahih.